Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah Bu Dewi, sehat hari ini. Alhamdulillah. Untuk persiapannya apa saja yang sudah dilakukan Bu Sinta melakukan praktek coaching kali ini? Untuk coaching kali ini Bu, saya sudah menyiapkan beberapa hal sih. Yang pertama, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa referensi untuk kalimat atau pertanyaan berbobot yang mungkin nanti bisa saya gunakan saat saya coaching dengan coach saya, Bu, gitu. Kira-kira Bu Sinta ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Untuk coaching kali ini mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk menggunakan pertanyaan berbobot, Bu, supaya dapat menggali informasi lebih lanjut dari coach saya. Oke, kemudian Bu Sinta, bagian mana yang akan diamati oleh Bu Sinta? Baik, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin diamati pada saat saya memberikan kalimat berbobot tadi, sehingga nantinya coach saya bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Baik. Kemudian bagaimana penilaian Bu Sinta terhadap apa yang akan dikembangkan terhadap penilaian berbobot ini? Untuk kompetensi saya, penilaian saya sih Bu ya, kali ini masih mungkin sedikit di atas dari minimal lah Bu. Jadi mungkin ini yang akan saya kembangkan. Karena menurut saya itu untuk menanyakan kalimat berbobot ini perlu beberapa kali praktek ya. Perlu beberapa kali latihan, praktik untuk melakukannya sehingga nantinya kita sudah terbiasa. Jadi ini yang saya akan kembangkan karena nilainya mungkin masih minim sekali. Gitu. Selanjutnya, apa harapan dari Bu Sinta setelah melakukan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Dan jadi harapan saya Bu, nanti setelah observasi ini selesai, jadi itu kemampuan saya atau kompetensi saya dalam membantu rekan sejawat atau mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri rekan-rekan sejawat ini lebih meningkat lagi dengan cara tadi ya, meningkatkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot sehingga nantinya rekan sejawat saya atau tim saya ini ketika menemukan masalah mampu untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Kira-kira sudah ada yang akan menjadi kunci pada praktek kali ini? Ya Bu, untuk kunci kali ini saya bersama Bu Yuli, guru kelas 3 Bu. Berarti rekan sejawat. Oke, betul. Baik, silahkan. Oke, saya panggil sebentar ya Bu. Monggo Bu Yuli. Oh iya Bu, monggo, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Monggo, bisa dimulai. Selamat pagi Bu Yuli. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apa yang Bu Yuli rasakan hari ini? Kok kelihatannya agak terengah-engah ya Bu ya? Iya, capek Bu. Oh capek, iya. Karena kebetulan saya kan guru kelas 3 ya, murid saya baru. Kalau murid tahun sebelumnya itu sedikit. Nah, sekarang ini Bu banyak. Jadinya betul. bingung Bu dengan berbagai permasalahan yang ada di kelas. Iya benar Bu Yuli. Nah, setelah kita nanti sharing nih Bu, bercakap-cakap, kira-kira apa yang Bu Yuli harapkan dari percakapan kita pagi hari ini? Jadi harapan saya Bu, saya tuh saya kan punya masalah. Jadi saya ingin permasalahan saya itu dapat menemukan solusi. Seperti itu Bu Sinta. Baik Bu Yuli. Nah, tadi Bu Yuli sudah mengatakan mendapatkan solusi dari masalah ini, ya? Masalah yang Bu Yuli hadapi. Boleh nih, kira-kira masalah apa sih yang sekarang ini Bu Yuli hadapi? Jadi begini Bu, kebetulan
setelah kenaikan kelas sudah berjalan beberapa hari ya, saya tuh mendapat murid pindahan. Dapat murid pindahan dari luar kota. Dia awalnya mengikuti orang tuanya. Nah, berhubung di sini belum ada 1 bulan Bu, orang tuanya waktu itu dia sudah dimutasi lagi karena kebetulan kan di lingkup sekolah saya itu kan perkebunan. Jadi pegawainya itu kadang sering dimutasi kemana jadi gitu Bu. Jadi karena sudah capek yang sering pindah sekolah, akhirnya anaknya itu disekolahkan di SD sini dan di sini ditaruh di neneknya. Jadi tinggal bersama neneknya begitu Bu. Kebetulan anak ini kurang aktif, pendiam, lalu tidak bisa atau kurang berinteraksi Bu dengan yang lainnya. Kalau diberi soal misalkan ya, pada waktu pembelajaran anak ini tidak fokus, tidak paham. Sudah berapa kali saya melakukan pendekatan, tapi ini tetap seperti itu. Tadi Bu Yuli sudah menjelaskan kepada saya, ternyata Bu Yuli ini memiliki murid yang kurang aktif di dalam kelas. Apakah Bu Yuli sebelumnya sudah menelusuri kenapa murid ini kurang aktif di dalam kelas? Bisa Bu Yuli ceritakan? Ya, sebelumnya saya sudah menelusuri Bu, dengan bertanya kepada tetangganya, terus bertanya kepada teman-temannya. Ternyata dia hanya tinggal bersama nenek dan kakeknya. Terus dia punya seorang kakaknya ini kuliah Bu di luar kota. Terus bapak ibunya itu bekerja jadi jauh, jadi kan tidak ada interaksi dengan orang tua, begitu Bu Sinta. Jadi anak ini kurang dapat perhatian di rumah, entah itu pembelajarannya bagaimana, mungkin dia dapat tugas atau PR di rumah itu tidak ada yang mengontrol, seperti itu Bu. Begitu ya Bu Yuli. Berarti menurut pengamatan Bu Yuli atau penelusuran Bu Yuli, anak ini kurang mendapatkan perhatian dan kurang mendapatkan kontrol dari orang tuanya. Nah, apakah Bu Yuli sebelumnya sudah melakukan atau memilih langkah untuk menghadapi masalah ini? Kalau langkah itu Bu, saya sudah melakukan pendekatan dengan anak itu. Memang anak itu ini namanya siapa, Wulan ya Bu ya, namanya Wulan. Anak ini agak tertutup gitu Bu. Mungkin karena jarang berinteraksi dengan orang tuanya di rumah, akhirnya saya di kelas itu melakukan misalkan melakukan pembelajaran dengan kelompok. Nah, tetapi ini dengan teman-temannya yang lain dia tidak bisa berinteraksi, dia diam. Kalau disuruh mengerjakan ini dia hanya diam. Nanti kalau ada teman-temannya memaksa gitu, dia tuh marah. Seperti itu Bu. Yang sudah dilakukan akhirnya pendekatan itu sudah saya lakukan, strategi melaksanakan kelompok itu juga sudah saya lakukan, tapi tetap saja Bu, akhirnya saya pusing. Begitu ya Bu. Jadi Bu Yuli sudah melakukan atau memilih langkah dengan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, begitu. Kira-kira menurut Bu Yuli, keberhasilan dari langkah tersebut, kalau di rating ini Bu Yuli ya, dari 1 sampai 10, keberhasilannya sejauh mana? Kalau di rating Bu, keberhasilannya masih di kisaran angka 6. Ya. Karena di angka 6 berarti Bu Yuli inginnya lebih meningkat lagi nih, meningkat lagi. Jadi ketika keberhasilan itu ingin ditingkatkan, berarti kan harus ada langkah selanjutnya nih. Kira-kira menurut Bu Yuli, langkah lanjutan apa yang ingin Bu Yuli coba untuk menghadapi masalah ini? Langkah lanjutan yang ingin saya coba Bu untuk melaksanakan rencana ini, saya kemarin mendapatkan kabar dari tetangganya
bahwa kisaran 1 minggu lagi itu kakaknya yang kuliah di luar kota itu sudah menyelesaikan perkuliahannya. Jadi dia akan pulang juga menetap di rumah neneknya itu, Bu. Jadi saya akan melakukan mengunjungi ke rumahnya. Saya juga nanti akan berbincang dengan kakek neneknya dan juga si kakak itu untuk lebih dapat mengawasi adiknya, dan adiknya itu tidak menjadi seorang yang pendiam, makin untuk lebih berinteraksi seperti itu, Bu. Terus nanti saya juga akan mau berkoordinasi dengan kepala sekolah nanti biar bisa mengundang orang tuanya, Bu. Oke, itu sudah bagus sekali Bu Yuli. Tadi Bu Yuli sudah mempunyai rencana untuk satu tadi meminta bantuan orang terdekatnya, termasuk dari kakaknya tadi ya Bu ya, untuk membantu mendampingi bagaimana nanti di rumah belajar di rumahnya, dan kemudian mengundang orang tuanya untuk diajak berkolaborasi, begitu ya Bu Yuli. Nah, kira-kira nih Bu Yuli, dari rencana tadi komitmen apa yang Bu Yuli lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Agar rencana tersebut berjalan lancar, saya harus konsisten, Bu. Melakukan pendekatan, lalu mencari strategi pembelajaran sehingga anak itu lebih aktif lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Bu Yuli, tadi sudah dijelaskan komitmennya. Nah, sekarang kapan Bu Yuli dapat melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakan rencana tersebut mungkin setelah kakaknya datang, mungkin ya Bu ya, kisaran 1 minggu lagi saya akan datang ke rumahnya. Saya akan mengunjungi rumahnya, home visit ya Bu ya, ke rumahnya, juga akan mengundang kedua orang tuanya biar kedua orang tuanya juga tahu perkembangan anaknya di sekolah itu seperti apa. Baik Bu Yuli. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuli bahwa Bu Yuli akan melakukan rencana Bu Yuli yang telah dijabarkan tadi 1 minggu dari sekarang, begitu ya Bu Yuli? Betul, Bu. Berapa lama nih Bu Yuli dapat menjalankan rencana tersebut? Kalau hal itu dapat berjalan lancar, saya mungkin membutuhkan waktu kisaran 1 bulan, Bu. 1 bulan. Ya, baik. 1 bulan. Apakah Bu Yuli butuh dukungan dari pihak mana supaya rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar? Ya, jadi saya membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah. Saya akan minta izin untuk melakukan visit itu, juga mengundang orang tuanya, dukungan dari rekan sejawat saya, dan nanti atas pengetahuan komite sekolah, Bu, karena bagaimanapun kalau ada permasalahan, komite sekolah itu kan sebagai apa, Bu, penjembatan dari mungkin dari wali murid ke sekolah gitu. Baik, jadi luar biasa sekali Bu. Jadi saya melihat dari awal hingga akhir tadi memang rencana yang Bu Yuli rencanakan yang disusun itu sudah bagus sekali. Semoga nantinya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada yang masih ingin Bu Yuli sampaikan? Mungkin hanya itu saja, Bu. Begitu ya Bu Yuli. Iya. Tadi kita sudah berbincang-bincang banyak nih dari awal hingga akhir. Tadi Bu Yuli sudah mengutarakan apa unek-unek atau permasalahan yang dihadapi Bu Yuli. Kemudian Bu Yuli juga punya solusi, mendapatkan solusi sendiri dari apa yang telah Bu Yuli lakukan, apa yang Bu Yuli menjadi masalah tadi sudah dapat solusinya. Lalu bagaimana dengan perasaan Bu Yuli hari ini? Wah, alhamdulillah saya senang sekali, Bu. Karena awalnya ya saya tidak bisa memikirkan, Bu, permasalahan saya seperti ini. Ternyata dengan bantuan Ibu, saya bisa mengutarakan, saya bisa menceritakan permasalahan, dan akhirnya menemukan solusi. Jadi langkah saya ke depannya itu bagaimana? Itu, Bu, saya sangat senang sekali. Senang sekali. Iya Bu, jadi saya juga merasa iya sudah bisa
menjadi partner yang baik buat Bu Yuli nih dalam coaching kali ini. Begitu ya Bu Yuli. Iya. Semoga rencana tadi itu bisa berjalan dengan lancar sehingga nantinya Bu Yuli bisa mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri Bu Yuli. Iya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Jangan kapok nanti kalau kedepannya saya minta bantuan Ibu lagi. Iya Bu Yuli, semangat terus ya Bu Yuli. Iya. Jangan menyerah. Ini Iya. memang suatu tantangan ya, masalah Iya, betul. masalah jangan dijadikan hambatan tetapi adalah tantangan kita bagaimana bisa mengatasinya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Cinta. Sama-sama juga. Mari Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu Cinta. Benar Bu Dewi. Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana Bu Sinta dapat menilai sendiri dan formal dalam kompetensi tadi yang sudah Bu Sinta lakukan dalam kegiatan coaching ini? Tadi saat coaching tadi, saya merasa sudah lumayan nih ya, kalau di rating juga tinggi-tinggi amat, tapi saya merasa penampilan saya tadi itu sudah dapat memenuhi kompetensi menggali potensi kunci tadi Bu. Jadi saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang itu bisa mendorong potensi yang ada di dalam diri kunci saya. Kemudian, apa yang membuat Bu Sinta dapat menilai demikian? Kenapa saya bisa menilai demikian? Karena menurut saya tadi itu saya sudah memberikan atau memaparkan beberapa pertanyaan berbobot kepada kunci saya, sehingga tadi saya lihat kunci saya itu sudah bisa mengeksplor atau menjawab pertanyaan saya, dan itu bisa nampak dari jawaban-jawabannya, dan jawaban dari kunci saya tadi itu sudah bisa mengatasi atau menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Kemudian, bolehkah saya sekarang gantian menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan dalam proses coaching yang dilakukan oleh Bu Sinta tadi? Boleh Bu. Ini yang saya nantikan. Mohon izin ya Bu Sinta, tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Sinta kepada Bu Yuli. Alhamdulillah sudah sangat bagus sekali, sudah sangat luar biasa. Alur kita sudah berjalan dengan secara runtut dan baik, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan sebagainya sampai dengan alur tahapan menjawab. Selanjutnya ada yang masih perlu perbaiki lagi agar nantinya bisa lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan coaching ini. Yang pertama tadi terhadap konsentrasi Bu Sinta dan fokus Bu Sinta terhadap mendengarkan mendengarkan keluh kesah dari coaching yang Bu Sinta lakukan. Iya Ibu. Memang ya kita masih perlu belajar lagi, melatih fokus, betul Ibu. melatih konsentrasi untuk menyimak dengan baik, hadir sepenuhnya di situ ketika coaching memberikan menceritakan segala keluh kesahnya. Kita sebagai seorang coach harus bisa memfasilitasi, harus bisa menuntun agar si coach ini sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami sendiri. Iya, benar sekali. Jadi kita hanya bisa menuntut, bukan memberikan solusi seperti itu. Kemudian dari bahasa dan kemudian respon umpan balik dari coach ke coach sudah sangat bagus. Itu juga perlu dipertahankan oleh Bu Sinta, bahasa yang komunikatif, kemudian ekspresi serta komunikasi yang dua arah itu sudah sangat bagus. Itu harus tetap dipertahankan oleh Bu Sinta. Kemudian saling berkomunikasi dan saling memberikan respon. Kemudian bagaimana pendapat Bu Sinta setelah mendengarkan hasil pengamatan yang sudah saya paparkan?
Ya memang betul sekali Bu Dewi, tadi memang saya kurang menyimak dengan fokus ya Bu ya. Konsentrasi saya juga beberapa kali teralihkan begitu. Jadi ya memang ketika kita dalam proses coaching itu mendengarkan dengan penuh konsentrasi, mendengarkan dengan fokus itu juga harus dipertahankan. Jadi dari awal hingga akhir kemampuan untuk itu harus ada dalam diri coach. Karena bagaimanapun pada saat coaching kita adalah pendengar, jadi pendengar yang baik untuk coach kita. Sehingga nanti apabila coach itu mengutarakan segala keluh kesahnya, kita bisa dengan baik menangkap apa yang mereka sampaikan kepada kita. Pada saat kita tidak fokus, fokus konsentrasinya teralihkan, itu 1 detik saja itu mungkin sudah beda yang diharapkan dari coach kita begitu. Jadi harus benar-benar fokus dari awal hingga akhir. Kemudian setelah itu kira-kira ke depannya apa rencana tindak lanjut untuk kegiatan observasi ini? Apa yang akan dilakukan Bu Sinta ke depannya? Kedepannya mungkin saya akan meningkatkan kali ya Bu ya, meningkatkan fokus saya, karena meningkatkan fokus itu butuh proses. Jadi tidak satu kali bisa dicoba itu berhasil. Mungkin saya juga butuh proses untuk mencoba mempraktikkan coaching ini tidak hanya 1 kali, mungkin dengan konsisten saya akan melakukan dengan berkala. Jadi konsisten dan berkala sehingga nanti kemampuan saya untuk mendengarkan dengan fokus itu bisa terlatih begitu. Dari diskusi kita ini tadi ya, apa masih ada yang Bu Sinta? Bagaimana kira-kira langkah Bu Sinta untuk meningkatkan lagi performa di fokus tadi? Mulai kapan akan melaksanakan ini, kemudian gimana, dengan siapa yang akan bisa membantu Bu Sinta untuk meningkatkan performa kali ini? Untuk meningkatkan performa saya pada coaching ini Bu, meningkatkan konsentrasi saya, mungkin saya juga butuh berlatih tadi ya Bu ya, sudah saya sampaikan. Jadi saya juga akan membuka diri atau menyisihkan waktu luang saya ketika ada teman saya menghadapi masalah. Jadi itu saya harus stay atau harus fokus dan lebih terbuka lagi. Jadi nanti teman-teman ketika menghadapi masalah itu bisa mengajak saya berdiskusi secara coaching tadi Bu. Dengan seperti itu kan latihan saya juga semakin bertambah. Ya, latihan mempraktikkan coaching ini. Jadi setelah berlatih dengan ritme yang lebih banyak lagi frekuensinya, jadi itu bisa meningkatkan fokus saya. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Bu Sinta dalam melaksanakan kegiatan coaching ini ya? Saya juga butuh bantuan atau dukungan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah gitu. Jadi saat ada teman yang ingin bicarakan tentang kaitannya masalah pembelajaran di kelas ataupun dengan rekan sejawat yang lainnya, itu bisa menyampaikan kepada saya gitu. Kepala sekolah pun bisa untuk mengarahkan teman-teman saya untuk bisa berdiskusi kepada saya, sehingga saya bisa mempunyai frekuensi yang lebih latihan lagi, jadi bisa melatih saya meningkatkan kemampuan itu. Oke, sebelum saya akhiri ya Bu ya, kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Bu Sinta setelah kita melakukan kegiatan supervisi ini? Saya juga Bu ya, rasanya sudah lebih mengerti lagi atau lega, senang sudah diobservasi oleh Ibu. Jadi saya mendapatkan beberapa penilaian yang itu bisa membantu saya lebih baik lagi. Jadi kekurangan saya tadi sudah Ibu sampaikan, dan itu mungkin bisa menjadi sebagai tambahan motivasi untuk saya lebih baik lagi dan memperbaiki itu supaya kedepannya
itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan sebentar dalam kegiatan sudah fisikal ini. Semoga nantinya kedepannya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada peserta khususnya. Terima kasih sekali Bu sudah mau mengobservasi saya. Jadi saya berharap itu nantinya kita itu bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Tadi saya sudah mendapatkan saran yang banyak dari Ibu dan saya berharap bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu Dewi. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum.